atau TPJJJ. Saya akan mempresentasikan materi ke-10, yaitu tentang ilmu pengetahuan menurut iman Kristen. Baik, kita akan masuk pada dasar pertama, yaitu dasar ilmu pengetahuan menurut Alkitab, dibagi menjadi 3 bagian. Pertama itu Kejadian 1 ayat 27a, yaitu berbicara tentang kualitas manusia. Pada mulanya adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Allah. Yang kedua terdapat pada Amsal 4 ayat 2-7. Ia menunjukkan jika manusia takut kepada Allah, maka manusia akan menghargai kuasa Allah. Manusia akan memperoleh kesempatan untuk memberi ilmu pengetahuan yang benar. Dan yang ketiga itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, yaitu berbunyi tentang kuasa Roh Kudus yang diterima orang-orang yang percaya akan membuat mereka mengerti apa yang harus dilakukannya. Kita masuk pada materi yang kedua itu tentang penggunaan ilmu pengetahuan menurut Alkitab. Terdapat pada Amsal 3 ayat 13-14. Memperoleh ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang menguntungkan, lebih berharga daripada emas dan pilihan. Ada dibagi menjadi dua kategori, yaitu memberikan keuntungan materi atau memberikan kebahagiaan batin. Jadi Tuhan mau tuh kita tuh bisa memberikan keuntungan materi dan bisa memberikan kebahagiaan batin. Yang kedua tuh tentang dapatkah memuliakan Tuhan. Terdapat dari 1 Korintus 10 ayat 31 yang berbunyi, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu, yang lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah." Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu sikap dan perilaku Kristiani dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama itu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, terdapat dalam Matius 6 ayat 33, yaitu Tuhan mengajarkan kita, maka apa yang ada pada kita itu akan ditambahkan berkali-kali lipat jika kita itu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sedangkan yang kedua, membuat Kristus menjadi pedoman hidup, terdapat dalam Filipi 2 ayat 5, yaitu kita harus menaruh hidup kita, pikiran dan perasaan kita, yaitu dalam Kristus Tuhan. Kita tidak boleh menaruh pikiran, perasaan, iman kita kepada Tuhan yang lain. Jadi yang ketiga itu membuat diri menjadi teladan dan berbuat baik, terdapat dalam Titus 2 ayat 7. Tuhan mau kita harus membawa diri kita menjadi teladan atau contoh yang baik untuk sesama, bukan memberikan contoh yang buruk bagi sesama. Sedangkan yang keempat itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dan waspada terhadap semua orang, terdapat dalam Matius 10 ayat 16-17. Tuhan mau kita hidup cerdik seperti ular, tetapi seperti merpati, tetapi tulus seperti merpati dan waspada terhadap semua orang. Jadi Tuhan mau memberikan perumpamaan itu supaya ketika kita ada dalam sebuah masalah atau pergumulan, kita harus cerdik seperti ular, kita harus mampu mencari jalan keluar, kita tidak boleh menyebutkan paut orang lain, dan kita harus wisuda, harus menerima konsekuensi dari jalan keluar yang kita dapat. Sedangkan yang kelima tuh mampu menguasai diri, terdapat dari 2 Petrus 1 ayat 5-16, yaitu Tuhan mau tuh kita mampu menguasai diri kita mampu menahan ego, amarah kita dari godaan-godaan yang ingin menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Sedangkan yang keenam itu berpikiran murni, berdamai, pemarah, tidak memihak, dan tidak munafik. Jadi Tuhan mau itu kita berpikiran yang baik gitu. Perbaiki yang murni itu Tuhan mau kita berpikiran baik kepada sesama. Kita tidak boleh mencari kesalahan sesama, kita harus berpikiran yang baik saja, tidak boleh kita berpikiran dia ini itu. Tuhan mau itu kita harus betul-betul berpikiran yang murni. Pendamai itu kita tidak mencari keributan di mana-mana.
kita mau hidup berdamai saja. Sedangkan pemarah tuh ketika kita marah, kita harus bisa membahagiakan orang lain, tidak memihak yang berikutnya, tidak memihak ketika ada dalam masalah. Ketika kawan kita sedang masalah, kita tidak boleh memihak tidak boleh memihak. Kita betul-betul harus netral, kita harus memihak kepada kedua-duanya, tidak bukan kita lagi yang membawa masalah untuk A dan si B. Kita harus jadi pendengar atau pendamai, sedangkan tidak munafik. Kita itu tidak boleh munafik ketika kita tidak suka dengan orang, atau kita jangan munafik di depannya dia kita suka, tapi sedangkan di belakang itu kita mulai berbicara tentang dia yang tidak baik. Jadi kita itu tidak boleh munafik. Dan kita berikut itu hubungan ilmu pengetahuan dengan iman Kristen. Iman itu bukan ilmu pengetahuan, tetapi iman yang sungguh-sungguh akan memberikan ilmu pengetahuan dan pengertian yang benar. Menurut Albert Einstein, agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh, tetapi pengetahuan tanpa agama adalah buta. Sedangkan teknologi menurut iman Kristen, teknologi sebagai kebutuhan dan sekaligus sebagai tanggung jawab orang Kristen yang menggunakan dan mengembangkan teknologi selalu diperhadapkan dengan hak dan tanggung jawab. Yang pertama itu untuk mengatasi masalah dan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Jadi kita ketika menggunakan teknologi itu kita harus menggunakannya sebaik-baik mungkin, dan teknologi itu digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, mendapatkan informasi dari luar maupun di dalam. Sedangkan kita tidak boleh menggunakan teknologi itu dengan hal-hal yang tidak baik. Dan kedua tuh tanggung jawab untuk mengasihi sesama dan memuliakan Allah. Kita tuh menggunakan teknologi itu harus betul-betul menggunakannya dengan baik. Tapi sekarang teknologi juga berkembang besar dalam kalangan orang Kristen. Kita bisa melihat saja dalam saat kita beribadah, kita sering melihat sesama kita datang ke gereja itu tidak menggunakan Alkitab, tapi menggunakan HP atau teknologi yang canggih, karena dalam HP itu sudah ada Alkitab. Kadang teknologi juga bisa membawa dampak yang tidak baik untuk iman Kristen. Terus kita masuk pada materi yang berikut, seni menurut iman Kristen. Orang Kristen jangan memuja seni, tetapi menggunakan dan mengembangkan seni untuk kebahagiaan manusia dan untuk memuja Allah. Ya, jadi Tuhan mengajarkan kita seni itu menurut iman. Seni itu menurut iman Kristen itu jangan memuja seni, tetapi menggunakannya untuk mengembangkan seni kebahagiaan manusia dan untuk memuja Allah. Dan materi yang terakhir tentang mencegah krisis penggunaan dan pengembangan iptek. Orang Kristen harus berkonsekuen dan konsisten dengan imannya. Konsekuen itu kita tidak boleh menyimpang dari jalan kebenaran. Sedangkan konsisten itu kita harus berpendirian dari apa yang kita sudah bangun, yang kita sudah percaya. Ketika kita percaya bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan, berarti kita harus berkonsisten pada itu. Dan materi yang kedua tuh moralitas Kristen menjadi dasar kita menggunakan dan mengembangkan iptek. Yang ketiga, menyadari dan menghayati bahwa penggunaan dan pengembangan iptek bukan tujuan dari kehidupan, melainkan alat untuk kesejahteraan manusia, untuk memuliakan Tuhan. Jadi penggunaan dan pengembangan iptek itu harus kita garis bawahi. Iptek bukan tujuan kehidupan, melainkan iptek itu alat untuk kesejahteraan manusia, untuk memuliakan Tuhan. Sekian